Oke bro, jadi di depanku ini adalah contoh kamera profesional teman-teman. Nah seperti ini, oke. Ini yang biasa digunakan buat syuting ya, untuk acara-acara entah itu acara-acara besar maupun menengah kayak gitu teman. Ini kalian juga bisa langsung ini pakai HDMI ya teman-teman. Dia itu support HDMI dan dia juga support untuk ini SDI teman-teman. Kalian bisa dilihat itu. Jadi support kabel SDI seperti ini teman-teman. Ini ada kabel SDI dan ini lebih bagus dari HDMI teman-teman ya. Jadi gambar yang dihasilkan jauh lebih bagus ketika memakai ini ya. Transfer data dari kamera ke komputer kalian itu akan jauh lebih jernih menggunakan SDI seperti ini teman-teman, ketimbang memakai HDMI semacam ini gitu teman-teman. Walaupun keduanya support ya teman-teman, kamera ini gitu ya. Nah ini adalah kamera ini teman-teman, kita spillkan di sini ya. Nah Sony PXW Z90T dan dia sudah ada solid state memory camcorder made in China, tapi ini Sony Corporation teman-teman. Nah seperti ini gitu teman-teman. Nah beberapa part itu sebenarnya kalau kamera kayak gini tuh kalau kalian sudah menguasai satu itu biasanya kalau menggunakan kamera yang beda pun juga kalian akan paham gitu ya, akan mudah paham. Misalnya contoh di sini mesti ada yang nama rec, di sini juga ada rec. Jadi kenapa kok ada dua? Jadi di sini tuh, nah, untuk yang di posisi ini tuh ketika kalian pengambilan gambar seperti ini cocok buat kalian kalau misalnya kalian tuh ada wartawan ataupun sering mobile itu ya, kalian pakai ini. Kalau mengambil gambar tinggal pencet di sini. Untuk filmmaker biasanya kalau ngambil dari bawah itu juga bisa kayak gini ya. Filmmaker kayak gitu ya, misalnya jing, itu pakai ini teman-teman. Rec stopnya ada di sini dan ini juga sudah ada, keduanya sudah ada zoomnya teman-teman. Cuman untuk zoomnya yang ada di sini itu dia lebih pelan teman-teman, lebih halus. Kenapa? Karena dia gini, berbeda dengan ini teman-teman. Kalau yang untuk zoom ini, nah yang ada di sini itu dia agak cepat teman-teman. Jadi ini cocok banget ya buat kalian yang ada di lapangan itu, buat misalnya pas lagi dapet momen gitu ya, langsung cet 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 gitu ya di sini teman-teman. Nah ini itu teman-teman fungsinya. Kenapa kok ini berbeda? Karena ini biasa buat filmmaker yang ada di sini yang biasa ngambil dari bawah gitu ya. Dan kalau ini untuk yang cepat pokoknya gitu ya teman-teman. Dan di sini juga ada viewfinder seperti biasa kalau kalian itu mau membidik gitu ya gambar gitu ya teman-teman, agak lebih stabil kalau misalnya tanpa tripod itu biasanya pakai viewfinder ini teman-teman, seperti ini. Nah tapi kalau misalnya untuk pakai tripod biasa kalian bisa pakai ini. Nah seperti ini teman-teman ya, tinggal kalian buka aja itu seperti ini gitu bro. Oke kalau kalian pakai tripod. Oke, jadi lebih jelas gitu ya gambar yang kalian tangkap. Nah, kalau yang dari sini itu tentu kalau dari sini lebih stabil teman-teman, seperti itu ya. Karena kalian pakai tangan sama ini pakai di mata kalian gitu ya teman-teman. Gitu bro. Oke, di bawah ini ya, ini untuk tripodnya teman-teman di bawah. Oke, terus ini untuk pengaturan-pengaturan lainnya bro. Deretek tangan gue. Pengaturan itu untuk yang di atas itu teman-teman. Nah ini ya, itu untuk power. Terus yang ini weight balance yang di bawahnya itu untuk ngatur itunya. Oke, balancing. Oke, seperti ini misalnya teman-teman. Biasanya kalau kalian mau ngatur weight balance itu kalian bisa pakai kertas putih ya teman-teman ya, jadi biar sesuai gitu. Tapi kalau misalnya ini udah kalian atur full auto ya sebenarnya nggak perlu ya, karena udah disesuaikan oleh si Sony-nya ini teman-teman. Nah di bagian sini tuh ada zoomnya, fokus manual ataupun autofocus. Dan di bawah ini nih menu, tombol menunya ada di situ. Itu yang ada di situ itu iris, itu mengatur ISO atau dan shutter speednya ada di sini teman-teman. Jadi ini buat manipulasi kalau misalnya kalian itu ini terlalu gelap, itu kalian bisa mainkan iris, ISO, shutter speed. Sebelum kalian mengaturnya kalian perlu tekan dulu teman-teman yang mana yang kalian mau atur. Setelah itu kalian bisa pakai ini teman-teman. Nah jadi ini dia slidernya ada di sini nih teman-teman, jadi untuk menaikkan dan menurunkan
Sayang sekali di sini aku pakai untuk ngerekam ini pakai satu tangan kayak gini teman-teman. Jadi ya seperti itulah kira-kira teman-teman. Dan untuk SD card-nya ada di sini. Sebenarnya kalau misalnya kalian buat streaming itu tidak perlu ya pakai SD card karena biasanya langsung masuk ke laptop gitu ya. Nanti ke OBS. Kalau kita biasanya dari Atom ya teman-teman ya. Jadi Atom switcher langsung ke OBS Studio. Jadi dari sini ke Atom dulu baru ke laptop untuk di streamingkan gitu bro. Dan di bagian atas ini ada tambahan ya, kalau kalian mau tambahkan misalnya tambahkan lampu juga bisa, atau mikrofon juga di situ bisa, atau di sini juga sama bisa teman-teman, seperti itu. Dan di bagian sini tuh untuk pengaturan audionya ada di sini nih. Sorry ya ini teman-teman ya, jadi nah ini dia, jadi ini pengaturan audio. Pengaturan audionya di sini bro, kita bisa ngatur ini mau, kalau kalian mau ke line, kalau ke mic berarti kalian akan pakai mic internal yang ada di sini nih teman-teman. Dan ini ada mic busnya plus 48V, jadi ini agak lebih besar gitu. Dan ini ada input 1, ini input 2, jadi menyesuaikan. Oke, nah ini dia inputnya kalau kalian pakai line ya, XLR gitu kan teman-teman, kayak yang kita bahas kemarin. Nah ini dia XLR ya, jadi pakai XLR kayak gitu. Oke. Dan di bagian sini nih lensanya, dan kalian jangan lupa untuk tutup kalau sudah selesai penggunaan teman-teman ya, biar lensa kalian itu awet dan terhindar kalau misalnya pas ada yang nyocok atau gimana itu ya, biar aman. Gitu sih bro. Jadi gini aja ya teman-teman ya, jadi ini untuk mengenalkan kepada kalian ya, seperti ini adalah kamera profesional gitu ya. Ini udah cocok nih kalau misalnya kalian mau buat ini sudah support 4K teman-teman ya, 4K. Nah ini ya teman-teman, kalian bisa lihat ini dia support 4K teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau buat film atau video profile, company profile, itu juga sudah bisa sih pakai kayak gini. Harganya ini 20 jutaan ya kayaknya teman-teman. 20 juta, antara 20 ke 30 jutaan teman-teman untuk satu kamera kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi ya ini bukan punya aku ya, ini pas ada di sini kita coba reviewkan pada kalian, dan untuk menambah library yang ada di pengetahuan tekno ini teman-teman. Oh ya, ini untuk baterainya teman-teman. Untuk dokumentasi aja di sini itu ada Lion 20. Ini kita coba untuk melihatkan sekalian untuk baterainya. Kelihatan nggak nih? Oh, aduh kameraku. Tapi tenang, ini TikTok sekarang oh ya udah dia support 10 menit jadi aman lah teman-teman ya, jadi nggak tahu nah seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk baterainya ya, emang kecil kayak gini teman-teman. Nah seperti ini nih. Oke, jadi ini adalah ya bisa dibilang ini makanan sehari-hari ya kayak gini tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya pas lagi liputan, streaming dan lain sebagainya, untuk dokumentasi acara dan ya banyak hal itu ya teman-teman yang membutuhkan si kamera ini teman-teman. Gitu bro untuk ini. Dan kalau kalian memiliki kamera Sony yang sama, itu biasanya ini juga mirip-mirip dan bisa diganti-ganti teman-teman. Oke, gitu teman-teman. Yang penting di sini ukurannya sama, dia bisa masuk gitu ya teman-teman. Dan biasanya brandnya sama ya. Kalau Sony ke Panasonic itu beda biasanya. Kalau Sony ke Sony itu agak sama, tapi ada yang Sony Full HD itu beda ya. NX100 nggak salah itu beda. Itu lebih besar. Nah ini nih teman-teman, ini yang kamera NX ya. Untuk NX dia lebih besar kayak gini ya, jelas tidak bisa masuk ya teman-teman. Oke. Just like that. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Bye.